Bandara Internasional Soekarno-Hatta memperketat penumpang internasional mencegah hantavirus masuk ke Indonesia. DPR gelar rapat paripurna menandai kegiatan legislatif. Amerika Serikat dan Iran saling tolak proposal perdamaian. Halo, selamat petang pemirsa. Anda menyaksikan Berita Nasional Petang edisi Selasa 12 Mei 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya bersama saya, Akbar. Informasi pertama pemirsa, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan memperketat pengawasan terhadap penumpang internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang guna mengantisipasi masuknya hantavirus ke Indonesia. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan deklarasi kesehatan hingga pemantauan kondisi penumpang setibanya di Bandara Suta. Penumpang terpapar dievakuasi ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Bandara Soekarno-Hatta Tangerang memperketat pengawasan terhadap penumpang internasional guna mengantisipasi masuknya hantavirus ke Indonesia, terutama kedatangan dari 4 negara yang sudah terpapar hantavirus, yaitu Amerika Serikat, Argentina, Uruguay, dan Panama. Kepala BBKK Bandara Soekarno-Hatta Naning Nugrahini mengatakan pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan deklarasi kesehatan hingga pemantauan kondisi penumpang setibanya di bandara pada Senin 11 Mei 2026. Pihak bandara menyiagakan alat thermal scanner mendeteksi penumpang pesawat jika ditemukan suhu tubuh lebih dari 38 derajat. Salah satu gejala hantavirus suhu badan tinggi. Alat thermal scanner dipasang di area terminal kedatangan, dijaga dan diawasi petugas Balai Besar Karantina Kesehatan selama 24 jam. Selain itu, penumpang wajib mengisi aplikasi All Indonesia untuk memudahkan petugas memantau penumpang. Balai Karantina Kesehatan juga menyiapkan jalur khusus mengevakuasi penumpang pesawat ditemukan gejala hantavirus. Penumpang terpapar akan dievakuasi ke Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta Utara dengan ambulan khusus penyakit menular dan akan dikarantina selama 42 hari. Jadi itu ada 4 negara yang kami melakukan pengetatan ekstra kalau ada flight yang direct to Soekarno-Hatta. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada yang baru, tentunya kami akan menambahkan ataupun mengoreksi gitu. Jadi ditemukan penumpang terkait virus hantavirus, itu penanganannya seperti apa? Kalau kemudian misalnya dari yang tadi saya jelaskan, kemudian ada orang dengan tanda dan gejala, maka orang yang dengan tanda gejala tadi kita bawa ke poliklinik kita. Di poliklinik itu dokter melakukan assessment. Dari assessment itu akan ditanyain ada kontak erat enggak dengan orang terkena hantavirus dan sebagainya. Kalau misalnya ada, berarti kan dia probable kasus ya, ada tanda gejala, ada kontak dari negara terjangkit dan sebagainya. Maka untuk selanjutnya kami evakuasi, kami rujuk ke Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso. Lebih jauh, Naning menjelaskan hantavirus menular lewat hewan pengerat seperti tikus, terutama lewat urin, air liur, dan kontaminasi lingkungan. Sejauh ini belum ditemukan kasus penularan hantavirus dari manusia ke manusia. Mujib Latimarisa, Berita Nasional TV. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani ini meminta pemerintah memberikan informasi yang cepat, tepat, dan juga transparan mengenai kemunculan kasus hantavirus di Indonesia. Langkah ini dinilai penting guna mencegah kepanikan di tengah masyarakat, terutama setelah pengalaman pandemi COVID-19. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memberikan informasi terkait hantavirus dengan cepat dan tepat agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Menurut Puan, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat mengenai ancaman hantavirus. Keterbukaan informasi menjadi kunci agar masyarakat tidak merasa takut dan panik dalam menyikapi kemunculan hantavirus. Selain itu, Puan juga menekankan penting kesiapan infrastruktur kesehatan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penyebaran virus. Politikus PDI Perjuangan ini menilai penanganan hantavirus harus dilakukan secara tenang, terbuka, dan berbasis pada perlindungan masyarakat. Tidak hanya pada aspek medis, Puan juga meminta agar pemerintah mampu memberi kepercayaan masyarakat melalui informasi yang jelas, langkah antisipasi yang terukur, dan perlindungan bisa dirasakan masyarakat.
Hal ini disampaikan Puan Maharani di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026. Lebih jauh, Puan menerangkan masyarakat saat ini hidup dalam situasi sangat sensitif terhadap isu kesehatan setelah pengalaman pandemi COVID-19. Meski penularan hantavirus tidak secepat COVID-19, namun masyarakat pernah merasakan hidup dalam ketidakpastian saat awal COVID-19 yang muncul sehingga kekhawatiran terhadap penyakit menjadi lebih besar. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Wabah hantavirus menelan 3 korban jiwa. Mereka adalah penumpang kapal pesiar MV Hondius. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan ini menyatakan hingga kini belum ditemukan kasus hantavirus tipe Hanta Pulmonary Syndrome atau HPS seperti yang terjadi di kapal pesiar MV Hondius. Kementerian Kesehatan menyampaikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus tipe Hanta Pulmonary Syndrome atau HPS seperti yang terjadi di kapal pesiar MV Hondius. Dikutip dari laman Kemenkes pada Selasa 12 Mei 2026, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni menjelaskan, kasus yang terjadi di Indonesia adalah tipe Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome atau HFRS dengan strain Sheol virus. Hantavirus di kapal pesiar MV Hondius merupakan tipe HPS yang disebabkan karena strain Andes virus. Dalam penelitiannya, hantavirus HPS bisa menular antar manusia melalui kontak erat dan berkepanjangan. Sementara hantavirus tipe HFRS di Asia dan Indonesia hingga kini belum ada bukti penularan antar manusia. Kendati demikian, tetap ada faktor risiko penularan hantavirus tipe HFRS melalui kontak dengan tikus atau celurut alias curut melalui gigitan urin, feses maupun debu yang terkontaminasi. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menegaskan wabah hantavirus terdeteksi di kapal pesiar MV Hondius bukan merupakan awal dari pandemi baru. Meski memakan korban jiwa, WHO menyatakan risiko kesehatan masyarakat secara umum tergolong rendah. Awal mula wabah ini dari perjalanan kapal pesiar MV Hondius. Pelesiran ini berubah menjadi krisis kesehatan global setelah muncul dugaan wabah hantavirus tipe Andes pada Sabtu 11 April 2026. Virus ini diduga mulai menyebar di antara penumpang dan kru selama pelayaran menuju Antartika dan wilayah Atlantik Selatan dari Ushuaia, Argentina pada 1 April 2026. Berselang 5 hari, seorang pria asal Belanda berusia 70 tahun menunjukkan gejala demam tinggi dan diare. Kondisinya semakin memburuk dan dinyatakan meninggal dunia di atas kapal akibat gagal nafas akut pada 11 April 2026. Sedikitnya 3 orang meninggal dunia, penumpang asal Belanda, Jerman, dan Inggris. Selain itu, puluhan orang dievakuasi melalui prosedur medis ketat melibatkan pengamanan khusus di laut lepas. Misteri kematian ini mulai tersingkap ketika virus mulai menyeberang ke daratan. Dikutip dari Allo Dokter, hantavirus adalah kelompok virus menyebabkan gangguan pada paru-paru atau hantavirus pulmonary syndrome atau pembuluh darah dan ginjal atau hemorrhagic fever with renal syndrome. Penyakit hantavirus tergolong dalam penyakit zoonosis karena penyebarannya dimulai dari hewan ke manusia. Penularan infeksi hantavirus ke manusia umumnya terjadi melalui kontak langsung dengan feses, urin, dan air liur tikus yang terinfeksi. Hingga Mei 2026, strain Andes hantavirus belum ditemukan di Indonesia. Kasus hantavirus pernah dilaporkan di Indonesia, umumnya berkaitan dengan strain Sheol virus, penularannya terjadi dari tikus ke manusia, bukan antar manusia. Penyakit hantavirus tergolong jarang terjadi, tetapi bisa berbahaya. Tingkat kematian akibat hantavirus pulmonary syndrome sekitar 40%, dan pada hemorrhagic fever with renal syndrome sekitar 5 hingga 15%. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kebakaran melanda kawasan pergudangan Miami di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Api membesar dan merembet membuat 4 bangunan gudang hangus terbakar. Petugas damkar mengerahkan mobil robotik memadamkan si jago merah agar personil damkar tidak terpapar asap berbahaya. Kebakaran besar terjadi di kawasan pergudangan Miami, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa malam 11 Mei 2026. Kobaran api dengan cepat melahap sejumlah gudang dan membuat warga sekitar panik karena terdengar suara ledakan berkali-kali dari dalam area pergudangan.
Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi melakukan penyemprotan dari berbagai sisi bangunan. Sedikitnya 25 unit mobil pemadam kebakaran dan 125 personil damkar diterjunkan untuk mencegah api merembet ke gudang lain yang posisinya berhimpitan. Petugas damkar menghadapi masalah karena di dalam gedung diduga terdapat bahan kimia dan gas bertekanan memicu kebakaran dan ledakan kecil secara terus-menerus. Kepulan asap pekat diduga beracun hingga memaksa petugas menggunakan alat bantu pernapasan saat masuk ke dalam area kebakaran. Untuk meminimalisasi risiko, petugas mengerahkan mobil robotik pemadam kebakaran agar personil tidak terpapar asap berbahaya. Menurut petugas, ledakan diduga berasal dari gas dan bahan kimia yang tersimpan di dalam gudang. Kondisi ini membuat proses pemadaman berlangsung sangat berbahaya. Petugas berjuang ekstra memadamkan api agar tidak meluas. Gudang ini ternyata isinya banyak bahan-bahan kimia, jadi banyak ada gas. Seperti tadi banyak ledakan, ledakannya itu dari apa, dari kecil-kecil segini kayak tender, tapi bukan tender. Saya tahu sih banyak ledakan, sekarang mungkin udah sedikit ledakannya, jadi awal-awal memang banyak ledakan. Dan sementara mudah-mudahan prosesnya lagi tahap pendinginan, sudah mulai mendinginkan walaupun masih api. Mudah-mudahan Solo Ambonnya tidak tersendat lagi, karena kita hanya satu Solo Ambon adanya di sisi selatan, dan di samping itu ada gudang. Api sempat nyaris merembet ke gudang penyimpanan tas dan kardus berada di sebelah lokasi kebakaran. Api juga menghanguskan 4 bangunan gudang. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu 5 kios usaha di Jalan Dipatinius, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, ludes terbakar. Kebocoran tabung gas penjual bakso ini diduga menjadi penyebab kebakaran. Nyala api dengan cepat merembet ke kios yang saling berhimpitan. Ya Allah, ini warung yang di dekat Ciluk ya. Tuh warung. Dekat Ciluk kebakaran. Tolong ya bantuannya ya. Kebakaran melanda 5 kios menjadi tempat usaha di Jalan Dipati Yunus, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten pada Senin 11 Mei 2026. Kobaran api menghanguskan tempat usaha makanan bakso, pengisian air ulang, fotokopi, dan bengkel. Saat kebakaran terjadi, aktivitas warga cukup ramai, termasuk bengkel yang sedang melakukan servis sejumlah unit sepeda motor. Seorang montir Agus menjelaskan api pertama kali terlihat dari kios penjual bakso diduga mengalami kebocoran tabung gas. Selanjutnya diikuti kobaran api lalu diledakkan dan membuat api dengan Selanjutnya diikuti kobaran api lalu ledakan dan membuat api dengan cepat merembet di kios lainnya. Kebakaran ini membuat panik warga sekitar. Agus sempat menyelamatkan sepeda motor milik pelanggan bengkel namun tidak sempat menyelamatkan perlengkapan bengkel. Dari tukang bakso, berapa gede udah gede, terus meletus ke fotokopi, habis fotokopi ke bengkel, terus saya kabur aja nggak nyelamatin motor orang. Kamu tadi lagi apa? Lagi ada kerjaan? Lagi nyerupin? Iya. Sempat ada ledakan atau enggak? Belum itu, udah gede sih langsung udah, baru ledakan itu pengen kaca fotokopi apa bengkel. Gitu. Tadi lagi rame kondisinya keluarga. Iya, saya juga takut nih. Dompet coy kayak sono ngebakar. Tapi semua ada yang selamatin nggak? Ada yang selamatin nggak? Ini motor orang paling udah orang. Berarti barang-barangnya abang nggak selamat semua ya? Enggak, habis itu. BPBD Kota Tangerang menerjunkan 20 personil pemadam kebakaran dibantu 5 unit mobil damkar guna mematikan kobaran api. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan nyala api lantaran sumber air cukup jauh dan banyak material mudah terbakar di dalam bengkel. Butuh waktu 1 jam untuk bisa mengendalikan si jago merah. Penanganan sementara ini masih terus dilakukan karena titik air yang sumber sangat jauh. Jadi kita usahakan untuk memaksimalkan mungkin pemadaman ini. Untuk satu titik terdiri dari 5 kios. Itu ada bakso, ada pengisian air ulang, fotokopi, dan Tidak ada korban luka ataupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Selanjutnya kebakaran ini ditangani oleh Polsek Jati Uwung untuk proses penyelidikan. Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri.
Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat jam pulang perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk lalu lintas pada sore hari ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati dan yang akan menuju ke arah Bintaro. Di masing-masing arahnya terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu adanya titik pertemuan arus kendaraan agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan di jalur arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Sementara untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan maupun Pejompongan nampak kondusif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara mengingat cukup banyak truk muatan barang yang sesekali melintas agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol nampak cukup padat. Perlambatan kecepatan terjadi, kecepatan kendaraan hanya dapat dipacu berkisar 30 hingga 40 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang di ruas tol dalam kota juga cukup ramai dan juga cenderung padat. Bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Untuk lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem nampak kondusif lancar, namun lain halnya untuk arah sebaliknya. Dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak cukup ramai dan juga cenderung padat, terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light dan juga selepasnya juga kendaraan sesekali tersendat dikarenakan adanya titik pertemuan arus kendaraan. Sementara untuk lalu lintas dari arah Makuwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor, antrian kendaraan nampak terlihat namun hanya berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para pengguna jalan. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Untuk kendaraan dari arah kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya, dalam keadaan juga cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Diti Mandalarnon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika pun juga terdapat hambatan namun hanya terjadi menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap mematuhi rambu lalu lintas serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Ya baik pemirsa, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat maupun para pengendara agar dapat selalu meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, ada atau tidak adanya petugas kami di lapangan maupun ada atau tidak adanya titik kamera etle kami di lapangan, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas dapat merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui WhatsApp center kami di 0858 71500 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Informasi terkait renovasi 10.000 rumah akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat paripurna ke-18 pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang tahun 2025-2026 pada hari ini. Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani. Rapat paripurna ini menandai dimulainya kegiatan legislasi. DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pembukaan masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 pada Selasa 12 Mei 2026. Sidang paripurna ini dihadiri pimpinan DPR RI yakni Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa, dan Wakil Ketua DPR RI lainnya Cucun Ahmad Syamsurizal, serta anggota DPR RI lainnya. Dalam rapat ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan menandai dimulainya kembali kegiatan legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPR RI. Selain pidato Ketua DPR, rapat paripurna juga dilanjutkan dengan pelantikan pengganti antar waktu atau PAW anggota DPR RI dan anggota MPR RI masa jabatan 2024-2029. Pembukaan masa persidangan ini menjadi awal dimulainya kembali agenda-agenda strategis DPR RI, termasuk pembahasan rancangan undang-undang dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dari Jakarta, Natasha Alku, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Kerusuhan supporter terjadi di Stadion Lukas NMB, Papua pada 8 Mei 2026 menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani, ini meminta PSSI mengambil langkah tegas lantaran aksi perusakan stadion ini dinilai mencoreng sportivitas dan juga citra sepak bola Indonesia. Kerusuhan dan aksi perusakan stadion kembali menjadi sorotan publik setelah terjadi insiden di Stadion Lukas NMB pada Jumat 8 Mei 2026. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menyesalkan terjadinya aksi anarkis yang dinilai mencederai semangat sportivitas dunia sepak bola tanah air. DPR mendorong PSSI segera mengevaluasi menyeluruh dan memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang terlibat dalam kerusuhan. Menurut lalu, insiden semacam ini tidak boleh terus berulang di tengah upaya pembenahan sepak bola nasional. Lalu juga meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga turun tangan dengan memanggil PSSI untuk mengevaluasi penanganan kerusuhan yang dinilai terus berulang. Ya tentu ini tugas bagi PSSI supaya tidak terjadi lagi kerusuhan, pengerusakan stadion dan sebagainya. Seperti di Jayapura, Persipura membakar Stadion Lukas NMB. Nah, ini sungguh sangat kita sayangkan sekali di saat kita lagi berbenah. PSSI harus mengambil tindakan tegas, entah itu diskorsing atau entah itu memberikan hukuman yang tegas kepada klub yang melakukan kerusuhan. Sportivitas harus dijunjung tinggi. Kita harus segera berbenah karena cita-cita kita sama, saya rasa ya, supporter dan seluruh masyarakat Indonesia menginginkan sepak bola kita lebih baik sehingga target menuju Piala Dunia bisa tercapai. Pak, kasus-kasus kerusuhan seperti ini kan seperti lagu lama gitu Pak ya, belum ada solusi, belum selesai juga. Ya. Nah, harus apa yang dilakukan dari PSSI dan juga? Ya tentu evaluasi total. Kalau memang pengurus harus dievaluasi total, evaluasi pengurusnya supaya selesai. Pengurus dari PSSI-nya gitu Pak? Ya iya, diganti. Kemenpora harus mengevaluasi pengurus PSSI. Evaluasinya apa, Bang? Penegasannya. Ya tentu. Atau bagaimana? Iya, kalau ternyata kepengurusan hari ini dianggap tidak mampu menuntaskan persoalan sepak bola Indonesia, ya tentu Kemenpora punya alasan. Apakah itu mengganti atau melanjutkan atau beberapa orang yang dianggap tidak mampu diganti. Ya itu kami di luar itu ya. Kami hanya bisa menyarankan. Tapi yang jelas kami menginginkan Kemenpora untuk memanggil PSSI menanyakan kerusuhan-kerusuhan yang selalu terus terjadi dan berulang-ulang. Itu mencoreng nama baik tidak hanya sepak bola Indonesia tapi mencoreng nama baik Indonesia. Dari Jakarta, Natasha Alko, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Guna memastikan ketahanan pangan di tengah dampak fenomena El Nino, anggota Komisi 3 DPR RI, Andi Amar Ma'ruf, ini meninjau langsung ke gudang Perum Bulog di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil tinjauan ini, stok beras untuk wilayah Sulsel dipastikan aman hingga musim panen tahun depan. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Andi Amar Ma'ruf meninjau langsung ketersediaan beras di gudang Perum Bulog Panaikang, Kota Makassar pada Senin 11 Mei 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pasokan pangan tetap terjaga, mengingat ancaman kekeringan akibat El Nino yang masih berlangsung di sejumlah wilayah.
Berdasarkan peninjauan, diketahui bahwa cadangan beras di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini tergolong melimpah, mencapai 600.000 ton. Khusus untuk wilayah Kota Makassar sendiri, tersedia sebanyak 61.000 ton beras. Andi Amar Ma'ruf menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan pangan. Dengan cadangan yang ada, stok ini diprediksi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga memasuki masa panen raya pada tahun depan. Dari hasil pantauan, wah luar biasa ini. Kita bisa bertahan insya Allah sampai musim panen tahun depan, sesuai dengan perkiraan dan perhitungan dari data yang ada, 600.000 ton di seluruh Sulawesi Selatan dan di Makassar sendiri 61.000. Jadi ini sudah bisa bertahan sampai masa panen tahun depan. Insya Allah untuk masyarakat Sulsel ini aman. Termasuk jalur distribusi juga aman? Ya, jalur distribusi aman. Bahkan katanya Pak Bulog malah butuh untuk didistribusikan ke masyarakat dengan lebih bagus lagi. Selain memeriksa data stok dan jalur distribusi, Andi Amar juga meninjau langsung kondisi gudang penyimpanan. Ia memastikan kualitas beras dalam kondisi baik dan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Pihaknya juga meminta Bulog untuk terus memantau rantai distribusi secara ketat agar harga beras di pasaran tetap stabil dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kementerian Sosial Republik Indonesia bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merenovasi 10.000 unit rumah tidak layak huni milik orang tua siswa sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Program renovasi ini merupakan bagian dari pengentasan kemiskinan, memutus rantai kemiskinan ekstrim. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kementerian Sosial bersinergi merenovasi 10.000 rumah tidak layak huni bagi keluarga siswa sekolah rakyat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari implementasi instruksi Presiden tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dalam pertemuan di kantor Kementerian Sosial Jakarta Pusat pada Senin 11 Mei 2026, kedua menteri yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait sepakat menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BPSPS bagi keluarga siswa sekolah rakyat. Mensos menjelaskan dari 10.000 rumah yang diusulkan, sebanyak 5.000 unit dinyatakan memenuhi syarat atau clear and clean, terutama terkait status kepemilikan lahan milik sendiri. Sisanya, saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi lapangan tim pendamping Kemensos bersama petugas Kementerian PKP. Mengenai rumah orang tua murid yang status kepemilikannya masih menumpang, pinjam atau sewa, Kementerian Sosial berkomitmen mencarikan solusi alternatif melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Ini untuk keluarga ya. Keluarga dari siswa sekolah rakyat, bisa orang tua, bisa mungkin wali dari siswa sekolah rakyat. Ya 10.000, alhamdulillah ini sudah luar biasa. Pak Ara ini memberikan satu alokasi yang sesuai dengan harapan kami. Ya, jadi saya terima kasih betul kemarin. Dan ini baru disampaikan sekarang. Tadi masih dihitung-hitung. Ternyata setelah di depan teman-teman, alhamdulillah ini bisa disampaikan secara langsung. Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP menegaskan dukungan penuh terhadap usulan ini dan berkomitmen mengalokasikan anggaran renovasi 10.000 rumah sebagaimana permintaan Kementerian Sosial. Pihaknya siap bergerak cepat memberikan bantuan. Ara menegaskan validasi data dan verifikasi lapangan harus segera dirampungkan pihak Kementerian Sosial. Targetnya seluruh data 10.000 calon penerima manfaat sudah masuk pada awal Juni 2026 agar proses renovasi tidak terhambat dan pengerjaan bisa segera dikebut. Dan kalau tanya mulai kapan, tentu Gus, kapanpun kami siap, bahkan kalau boleh lebih cepat supaya penyerapannya lebih cepat, karena perlu waktu, jadi saya mohon kalau boleh data-datanya segera masuk, karena itu waktu kan mesti ada verifikasi, ya, mesti ada cek lapangan, kemudian mesti juga nanti pembelian barang, ya, kemudian pengerjaan teknis lapangan dan sebagainya. Kalau boleh ini bulan Mei, data-data paling lama masuk kalau boleh tanggal 1 Juni Pak Gus. Program renovasi rumah ini akan difokuskan pada keluarga yang sudah memiliki tanah sendiri namun tidak layak huni. Selain renovasi rumah, pemerintah juga akan memberikan pendampingan sosial guna memastikan keluarga siswa sekolah rakyat benar-benar keluar dari jerat kemiskinan ekstrim. Mahendra Dewananta, Berita Nasional TV. Informasi dari dunia internasional akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, harapan perdamaian di kawasan Timur Tengah hilang usai Presiden Trump ini menolak proposal terbaru yang diajukan oleh Iran guna mengakhiri perang. Di sisi lain, Iran menunjukkan sikap keras meski jalur diplomasi terus diupayakan. Harapan perdamaian di kawasan Timur Tengah hilang usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak proposal terbaru diajukan Iran untuk mengakhiri perang. Iran sebelumnya merespons proposal damai terbaru Washington dan tidak mengingatkan Teheran tidak akan menahan diri membalas serangan baru Amerika Serikat ataupun membiarkan kapal perang asing masuk ke Selat Hormuz. Melalui platform Truth Social pada Minggu 10 Mei 2026, Trump menegaskan proposal Iran tidak bisa menerima. Saat nasib diplomasi ditentukan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, perang belum berakhir sebelum uranium diperkaya milik Iran dipindahkan dan fasilitas nuklirnya dibongkar. Menurut Netanyahu, masih ada material nuklir uranium diperkaya, harus dikeluarkan dari Iran. Selain itu, masih ada lokasi pengayaan harus dibongkar. Hal ini disampaikan Netanyahu dalam wawancara dengan program 60 Minutes milik CBS. Netanyahu juga mengatakan, Trump memiliki pandangan yang sama mengenai uranium yang diperkaya Iran. Di pihak lain, Iran menunjukkan sikap keras meski jalur diplomasi terus diupayakan. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, di platform X mengatakan Teheran tidak akan pernah tunduk kepada musuh, dan jika ada pembicaraan mengenai dialog atau negosiasi, tidak berarti menyerah atau mundur. Proposal baru diajukan Amerika Serikat sebelumnya berfokus perpanjangan gencatan senjata di kawasan Teluk, membuka ruang perundingan menuju penyelesaian akhir konflik dan program nuklir Iran. The Wall Street Journal menyebut Iran mengajukan tuntutan kepada Washington, termasuk usulan agar sebagian uranium diperkaya, diencerkan, dan dipindahkan ke negara ketiga. Iran meminta jaminan uranium akan dikembalikan apabila negosiasi gagal atau Amerika Serikat mangkir dari kesepakatan di kemudian hari. Trump tidak menyinggung hal ini saat menolak respons Iran. Kebuntuan negosiasi mengguncang pasar energi global. Awal perang, Iran memberlakukan blokade di Selat Hormuz merupakan jalur vital, 1/5 perdagangan energi dunia. Langkah ini mendorong lonjakan harga minyak dan mengguncang pasar keuangan global. Selain itu, Iran menerapkan pembayaran bagi kapal melintasi Selat Hormuz. Amerika Serikat menilai Iran mengontrol jalur internasional ini tidak bisa diterima. Angkatan Laut Amerika Serikat memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran, termasuk mengalihkan maupun menghentikan kapal menuju dan keluar dari Hormuz. Bersamaan, Inggris dan Prancis memimpin pembentukan koalisi internasional mengamankan Selat Hormuz setelah tercapai kesepakatan damai dan mengirim kapal ke kawasan. Pemerintah Inggris mengatakan lebih dari 40 negara akan mengikuti pertemuan para menteri pertahanan membahas pemulihan arus lalu lintas perdagangan Selat Hormuz. Iran memperingatkan Inggris dan Prancis akan menghadapi serangan jika mengerahkan kapal mereka ke Selat Hormuz. Donald Trump menolak respon Iran terhadap proposal baru yang diajukan Amerika Serikat untuk pembicaraan damai. Trump mengaku tidak menyukainya dan tidak bisa menerimanya. I thought I'd bring up a subject of interest. I do a lot of this. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu 10 Mei 2026 menolak respons Iran terhadap proposal baru diajukan Amerika Serikat untuk pembicaraan damai. Penolakan menghancurkan harapan damai mengakhiri konflik sejak Sabtu 28 Februari 2026. Konflik ini menyebabkan kerusakan di Iran dan Lebanon, melumpuhkan lalu lintas maritim di Selat Hormuz, dan kenaikan harga energi di global. Beberapa hari setelah Amerika Serikat mengajukan tawaran membuka negosiasi, Iran menanggapi mengakhiri perang, terutama Lebanon, dan menjamin keamanan pelayaran melalui Selat Hormuz yang diblokade. Trump menolak melalui media sosialnya, Truth Social. Trump mengaku tidak menyukainya dan tidak dapat menerima. Proposal baru dikeluarkan Iran mencakup tuntutan ganti rugi, kerusakan perang, dan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz. Selain itu, menyerukan Amerika Serikat mengakhiri blokade, mencabut sanksi, dan mengakhiri larangan Amerika Serikat terhadap penjualan minyak Iran. Amerika Serikat mengusulkan penghentian pertempuran sebelum memulai pembicaraan mengenai isu-isu yang lebih kontroversial, termasuk program nuklir Iran. Iran mengusulkan mengurangi sebagian uranium dan mentransfer sisanya ke negara ketiga. Pakistan menjadi mediator, meneruskan tanggapan Iran kepada Amerika Serikat. Upaya diplomatik memecah kebuntuan terus dilakukan. Ancaman jalur pelayaran dan perekonomian tetap tinggi. Belakangan ini, terjadi peningkatan pertempuran sekitar Selat Hormuz sejak gencatan senjata dimulai pada Rabu 8 April 2026.
Sementara itu Iran merespon penolakan Presiden Trump atas proposal terbaru yang diberikan Tehran dan juga respon Iran terhadap draft baru Washington. Iran menyatakan tak mau tunduk atas rencana Amerika Serikat. Media pemerintah Iran IRIB merespons penolakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas proposal terbaru diberikan Teheran dan respons Iran terhadap draft baru Washington. IRIB Senin 11 Mei 2026 menyatakan Iran tak mau tunduk atas rencana Amerika Serikat. Bagi Iran, menerima rencana Amerika Serikat berarti Iran menyerah pada keserakahan Donald Trump. Dalam proposal baru diajukan, Iran menyebutkan tawaran terbaru Iran menekankan ganti rugi perang oleh Amerika Serikat dan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz, serta mengakhiri sanksi serta mencairkan dana dan aset negara yang dibekukan. Sebelumnya, Trump menolak proposal Iran pada Minggu 10 Mei 2026. Penolakan menghancurkan harapan perdamaian sejak konflik berlangsung pada Sabtu 28 Februari 2026. Konflik ini menyebabkan kerusakan luas di Iran dan Lebanon, melumpuhkan lalu lintas Selat Hormuz, dan kenaikan harga energi global. Amerika Serikat mengajukan tawaran membuka kembali negosiasi. Iran menanggapi mengakhiri perang di semua lini terutama Lebanon dan menjamin keamanan pelayaran melalui Selat Hormuz yang diblokade. Trump tidak menyukai dan menolak draft diberikan Iran pada Minggu 20 Mei 2026. Perang ini memicu krisis energi global dan menimbulkan ancaman semakin besar bagi perekonomian dunia. Teheran memblokir sebagian besar pelayaran non-Iran melalui Selat Hormuz. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan di media sosial, Iran tidak akan pernah tunduk kepada musuh dan akan membela kepentingan nasional dengan kekuatan penuh. Di pihak lain, Trump menegaskan Teheran sudah kalah. Hal ini disampaikan Trump berulang kali kala ditanya kapan operasi militer melawan Iran akan berakhir. Informasi dari dunia internasional lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Donald Trump dan juga Xi Jinping ini dijadwalkan bertemu di Beijing pada akhir pekan ini. Saat menjalani agenda diplomatik ini, Trump harus memantau perkembangan perang Iran. Trump membagi perhatiannya. Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Beijing dijadwalkan pada 14 dan 15 Mei 2026 dibayangi perang Iran tak kunjung berakhir. Konflik ini sempat menunda agenda pertemuan Trump dan Xi Jinping sebelumnya diagendakan akhir Maret 2026. Pertemuan kedua pemimpin negara tertunda setelah perang antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu penutupan Selat Hormuz. Trump disebut ingin segera keluar dari Perang Timur Tengah, dimulai sejak Sabtu 28 Februari 2026. Konflik ini menggerus kekuatan politik domestik Trump dan menekankan ekonomi global. The Wall Street Journal Senin 11 Mei 2026 melaporkan, Trump akan menekan China agar membantu menengahi penyelesaian perang. Beijing dinilai memiliki pengaruh terhadap Iran karena hubungan ekonomi kedua negara, terutama pasokan minyak murah. Xi Jinping juga ingin konflik segera berhenti. Gejolak di Timur Tengah dinilai mengganggu pasokan minyak Cina dan menurunkan kemampuan banyak negara membeli barang-barang produksi Cina. Amerika Serikat menilai keberhasilan membantu menyelesaikan konflik Iran bisa meningkatkan citra Xi Jinping sebagai negarawan global mampu turun tangan di tengah ancaman eskalasi militer besar. Donald Trump dijadwalkan tiba di Beijing pada Rabu 13 Mei 2026 malam waktu setempat dan meninggalkan China pada Jumat 15 Mei 2026. Selama kunjungan, kedua pemimpin dijadwalkan menjalani pertemuan bilateral, menghadiri jamuan makan malam kenegaraan, hingga minum teh bersama sebelum Trump pulang. Saat menjalani agenda diplomatik ini, Trump harus memantau perkembangan perang Iran. Donald Trump membagi perhatian antara pengarahan dan perkembangan dua rangkaian isu kebijakan yang kompleks secara bersamaan. Look, it's a lot of money, but in the overall scope, it's not that much, but it's a lot of money. Kita ke Thailand. Pemirsa, mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra ini bebas dari penjara lebih awal. Faktor usia dan fakta memiliki waktu kurang dari 1 tahun menjalani hukuman sebagai alasan Thaksin mendapatkan pembebasan lebih dini. Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, bebas dari bui lebih awal pada Senin 11 Mei 2026. Miliarder telekomunikasi berusia 76 tahun ini sudah menyelesaikan masa hukuman terkait kasus korupsi dijalaninya sejak September tahun 2025. Meski bisa menghirup udara bebas,
Thaksin diwajibkan mengenakan alat pemantau elektronik selama menjalani masa percobaan 4 bulan ke depan. Pembebasan ini disambut ratusan pendukungnya yang berkumpul di luar penjara Bangkok. Thaksin memeluk anggota keluarga sebelum meninggalkan lokasi dengan kendaraan pribadi tanpa memberikan pernyataan kepada awak media. Di usianya yang tak lagi muda, para pendukung yakin Thaksin tidak akan benar-benar meninggalkan panggung politik. AFP, Senin 11 Mei 2026 melaporkan Thaksin mungkin akan absen selama beberapa bulan, tetapi dia tidak akan meninggalkan dunia politik. Selama 2 dekade, sosok Thaksin telah menjadi rival utama bagi elit pro-militer dan pro-kerajaan Thailand. Citra populisnya dianggap ancaman bagi tatanan sosial tradisional. Di sisi lain, Thaksin dicintai penduduk pedesaan. Departemen Permasyarakatan mengumumkan pembebasan bersyarat Thaksin pada April 2026. Faktor usia dan fakta ia memiliki waktu kurang dari 1 tahun menjalani hukuman sebagai alasan pembebasan dini. Thaksin masuk Hotel Prodeo setelah Mahkamah Agung tahun 2025 memutuskan ia menjalani hukuman tahun 2023 secara tidak semestinya di sebuah ruangan rumah sakit, bukan di sel penjara. Thaksin terpilih sebagai Perdana Menteri pada 2001 dan kembali menjabat pada 2005. Thaksin mengasingkan diri setelah masa jabatan keduanya dipersingkat oleh kudeta militer. Setelah kembali ke Thailand pada Agustus 2023, Thaksin dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Thaksin dibebaskan sebagai bagian dari program pembebasan dini untuk narapidana lanjut usia. Saat kepulangan karena alasan medis bersamaan pembentukan pemerintahan Pheu Thai. Kecurigaan publik tentang kesepakatan rahasia dan tuduhan perlakuan khusus. Pada September 2025, Mahkamah Agung memutuskan Thaksin tidak menderita kondisi kesehatan kritis dan waktu dihabiskannya di rumah sakit tidak bisa dihitung sebagai masa tahanan. Karenanya, Thaksin dipenjara menjalani hukuman 1 tahunnya. Ya, di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin ini mengisyaratkan perang negaranya di Ukraina. Ini kemungkinan segera berakhir. Putin bersedia bertemu dengan Presiden Zelensky di negara ketiga. Presiden Rusia Vladimir Putin mengisyaratkan perang negaranya di Ukraina kemungkinan segera berakhir. Putin menyatakan kesediaan bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di negara ketiga jika kesepakatan damai tercapai. Pernyataan ini disampaikan Putin pada Sabtu 9 Mei 2026 saat perayaan Parade Hari Kemenangan Rusia atau Victory Day. Di parade ini, Putin memuji pasukan Rusia yang berperang di Ukraina dan menyebut misi Rusia memiliki tujuan melawan kekuatan agresif dipersenjatai dan didukung seluruh blok NATO. Putin mengklaim kemenangan selalu dan akan menjadi milik Rusia. Selain itu, Putin menyalahkan elit globalis Barat dan perang ini dan menyinggung janji NATO tidak akan berekspansi ke timur. Namun, ternyata mencoba menarik Ukraina ke dalam Uni Eropa. Sebelumnya, Zelensky mengusulkan pertemuan dengan Putin untuk negosiasi perdamaian. Namun, Zelensky menolak saran Putin agar datang ke Moskow. Menanggapi usul Zelensky, Putin mengatakan pertemuan bisa dilakukan di negara lain, namun hanya mendukung kesepakatan komprehensif. Rusia sebelumnya menyatakan gencatan senjata sepihak pada 8 dan 9 Mei 2026 karena memperingati perayaan Victory Day. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Laos ini merupakan negara di jantung Asia Tenggara. Terbentang sebuah negara tidak memiliki laut, namun kaya akan sejarah, budaya, dan nilai spiritual.
Negeri yang dialiri oleh Sungai Mekong dan dikenal dengan julukan Land of Million Elephants. Seperti apa keunikan negara Laos? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Laos. Laos atau Republik Demokratik Rakyat Laos merupakan negara yang terkurung daratan di kawasan Asia Tenggara. Negara ini berbatasan langsung dengan Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Tiongkok. Kondisi geografis Laos didominasi oleh pegunungan, hutan tropis, serta lembah-lembah subur yang mengikuti aliran Sungai Mekong. Sungai ini menjadi nadi kehidupan masyarakat, mulai dari pertanian, transportasi, hingga aktivitas ekonomi. Secara ekonomi, Laos masih mengandalkan sektor pertanian dan sumber daya alam. Dalam beberapa dekade terakhir, pembangkit listrik, tenaga air, dan pariwisata menjadi penopang ekonomi baru. Sementara dalam kehidupan sosial, mayoritas masyarakat Laos menganut Buddha Theravada yang mempengaruhi pola hidup, tradisi, hingga tata ruang kota dan desa. Di ibu kota Vientiane berdiri megah Pat That Luang, stupa emas yang menjadi simbol nasional Laos. Situs ini dipercaya telah ada sejak abad ke-13 dan dibangun kembali pada abad ke-16 oleh Raja Seta Tirat. Pat That Luang tidak hanya menjadi tempat ibadah umat Buddha, tetapi juga lambang persatuan, identitas, dan kedaulatan bangsa Laos. Setiap tahun ribuan umat dan wisatawan datang untuk berziarah, terutama saat festival Tat Luang, salah satu perayaan keagamaan terbesar di Laos. Beralih ke selatan Laos, tepatnya di Provinsi Champasak, terdapat Phat Phu, kompleks candi kuno peninggalan peradaban Khmer. Dibangun antara abad ke-11 hingga ke-13, Phat Phu awalnya merupakan tempat pemujaan dewa Hindu, khususnya Dewa Siwa. Seiring masuknya ajaran Buddha, situs ini kemudian bertransformasi menjadi pusat ibadah Buddhis. Hingga kini, Phat Phu masih digunakan dalam ritual keagamaan dan diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO, menandakan pentingnya kawasan ini dalam sejarah Asia Tenggara. Sementara itu di tepi Sungai Mekong dekat Luang Prabang terdapat Phat Om Cave, sebuah gua batu kapur yang menjadi tempat suci umat Buddha. Selama ratusan tahun, para peziarah meninggalkan patung-patung Buddha di dalam gua sebagai simbol doa dan rasa syukur. Kini, lebih dari 4.000 patung Buddha tersimpan di Phat Om Cave menjadikannya salah satu situs spiritual paling unik di Laos. Laos bukan sekedar negara kecil di Asia Tenggara, tapi sebuah negeri dengan warisan sejarah dan spiritualitas yang kuat. Di tengah modernisasi, Laos tetap menjaga jati diri dan nilai tradisi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional petang kali ini. Akhirnya saya Ishakan, yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Selamat petang, sampai jumpa.